Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, I hope you all always in health situation. Today we will study English lesson with Miss Yulistiana Asrida. Okay, before we start our lesson today, let's pray together with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, do you remember? Apakah kalian ingat dengan pengalaman kalian dalam merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus? Ya, ini adalah salah satu event atau seperti race, ya, perlombaan dalam memperingati kemerdekaan negara Indonesia. Apa sih ini namanya? Ya, namanya adalah Panjat Pinang. Oke, apakah kalian pernah mengikuti perlombaan ini? Bagaimana sih rasanya dan bagaimana dan apa yang kalian lakukan untuk memenangkan perlombaan ini? Oke, hari ini, today, kita akan belajar tentang telling about personal experiences, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi, di mana tema kita hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini Miss punya beberapa gambar dan juga beserta kosakatanya. Di sini sebelum kita masuk ke part berikutnya, kita akan mencocokkan dulu nih kosakata yang mana cocok dengan gambar yang mana gitu. Oke, the first one. Di sini ada gambar, ya sudah kita ketahui bersama tadi, yaitu Panjat Pinang. Sudah terjawab ya, Panjat Pinang. Oke, yang kedua yang sebelah sini, yaitu apa sih? Tarik tambang. Benar sekali. Ya, kita menyebutnya tarik tambang. Kalau di dalam bahasa Inggris adalah tug of war. Ya, tug of war. Tug of war. Okay. The third picture, gambar apa ya ini? Balap karung. Kita menyebutnya balap karung. In English, apa ya? Sack race. Balap karung dalam bahasa Inggris adalah sack race. Oke, number 4. Kerupuk race. Itu lomba makan kerupuk. English adalah kerupuk race. Oke, picture number 5. Ini lomba membawa kelereng di dalam sendok. Dalam bahasa Inggris apa sih teman-teman? Ya, marble in spoon race. Marble in spoon race. Okay, the last one is tandem race. Yaitu beberapa kosakata yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Mohon dicatat dan juga diingat ya, students. Okay, next. Miss akan memberikan sebuah contoh bagaimana sih kita membuat kalimat menggunakan salah satu kosakata yang sudah kita cari tadi. Oke, Miss ambil sack race, yaitu lomba balap karung. Oke, di sini Miss letakkan ini dulu, on Independence Day, yaitu yang artinya pada hari kemerdekaan ya. Pada hari kemerdekaan, ya, sesuai tema kita pada hari ini, yaitu hari kemerdekaan. Selanjutnya
I participated in sack race. Ya, saya berpartisipasi atau ikut serta dalam perlombaan balap karung. Okay. Next sentence is I won the game and I was very happy. Ya, saya memenangkan perlombaan-nya dan saya merasa sangat senang. Ini ya salah satu contoh kalimat dari kosakata yang sudah kita cari tadi berdasarkan tema Hari Kemerdekaan. Okay, here the language focus. Okay, dalam menceritakan pengalaman pribadi di dalam bahasa Inggris itu kita sebut juga recount. Ya, recount or recounting means talking about past experiences. Jadi recount itu artinya menceritakan tentang pengalaman yang sudah terjadi atau yang sudah lampau. Oke, past experiences itu apa aja sih? Ada school holiday, ya liburan sekolah, ada New Year, tahun baru, ada Eid, ya Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran, dan Independence Day, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, okay. Number 3.3, to recount these past experiences, we need to use past simple verbs. Oke, jadi untuk menyatakan pengalaman masa lalu itu dalam sentence-nya, secara strukturnya kita menggunakan past simple verbs, yaitu kata kerja lampau, kata kerja kedua ya, kita menyebutnya verb to. Oke, bagaimana sih bentuk past simple itu? Oke, past simple verbs are usually formed by adding d, ed, or ied to the past verbs ya. Jadi dalam kata kerja dasar kita itu menambahkan d atau ed atau juga ied di ujung katanya dalam menyatakan verb to ya, kata lampaunya. Itu untuk base verbs atau regular verbs, yaitu kata kerja yang beraturan. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak beraturan, kita harus menghafalnya ya. Seperti contohnya verb one-nya adalah win dan verb two-nya adalah want. Ya, berubah, bentuk katanya berubah, tidak seperti yang regular verbs ya, yang hanya menambahkan d atau ed. Oke, yang ini contohnya ya. Celebrate, celebrated, jump, jumped ya. Oke, kalau irregular verbs dia berubah bentuk. Win, won tadi, and then make menjadi made, hold menjadi held. Oke, ya. Untuk verbs ini harus dipelajari lebih dalam lagi agar mengerti ya mana yang irregular dan mana yang regular. Untuk irregular sendiri mau tidak mau harus dipelajari lagi dan dihafal, karena memang tidak ada rumus yang bisa kita bikin-bikin ya di sini students. Okay, next I have some example ya, a conversation between two students ya, girl and boy. Oke. Di sini dia bertanya, nih yang si cewek, what do you remember about the Independence Day celebration? Dia nanya, apakah kamu ingat? What do you remember? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ingat tentang perayaan Hari Kemerdekaan itu kan? Her friends answered, I attended flag hoisting ceremony at school. Ya, saya menghadiri upacara bendera di sekolah. Lanjut kata dia, next, I also played some games and joined our school parade. I also played
Saya juga bermain beberapa games, and joined, ya ingat ya menggunakan verb to, dan mengikuti our school parade, mengikuti parade sekolah kita. Terus dilanjutkan sama girl, temannya perempuan. What game did you participate in the Independence Day celebration? Dia bertanya lagi, game apa? What game? Game apa did you participate yang kamu ikuti in the Independence Day celebration pada perayaan Hari Kemerdekaan? Tanyanya. Dijawab lagi sama teman dia, I participated. Ya ingat ya menggunakan verb to di ujungnya tuh kalau dia regular ditambahkan di atau ed. I participated in the marble in spoon race and kerupuk eating race. Kosakata kita ya. Oke, dan his friend asked again to him, did you win the marble in spoon race? Apakah kamu memenangkan lomba membawa kelereng dalam sendok tuh? Yes, I did, kata dia. Yes, I did. Congratulations, dia mengucapkan selamat. Dan dia nanya lagi, what did you do to win the game? Ya, di sini dia bertanya, apa yang kamu lakukan untuk memenangkan permainannya, untuk memainkan perlombaannya, memenangkan perlombaannya ya. Dia bertanya, lalu dijawab dia, I just kept ya. Di sini dari verb one-nya itu adalah keep, menjaga ya, menjaga. Jadi verb one-nya adalah kept. Oke. I just kept my balance and my pace. Oke, dari contoh tersebut kita mendapatkan beberapa kosakata ya students. Di sini ada attended, menghadiri, played, bermain, joined, mengikuti, participated, berpartisipasi atau ikut serta. Dan ada juga potongan kalimat ya. What did you do? Apa yang kamu lakukan? Ini bisa kalian gunakan nanti ketika kalian ingin bertanya to ask your friend, what did you do on school holiday? What did you do on summer vacation? What did you do on New Year holiday? And etc. Oke, kalian bisa menggunakan ini students. What did you do? Apa yang kamu lakukan? Oke, ada juga what game did you participate? Permainan apa yang kamu ikut sertai? Oke, lanjutannya teman perempuannya bertanya lagi, did you win the kerupuk race? Apakah kamu memenangkan lomba makan kerupuk? Terus dijawab oleh si boys, unfortunately I didn't win. Didn't di sini ini adalah bentuk past tense did ya, bentuk past tense dari do ya. Do bentuk past tense-nya adalah did. Di sini dia memakai did karena dia menjawab menggunakan pernyataan negatif, dia menggunakan not di ujungnya. Jadi I didn't win. Oke, jawab lagi sama dia, oh I'm sorry. Ya. Jawab lagi, that's okay. Oke, di sini ya, apakah kamu memenangkan lomba makan kerupuk? Atau mungkin student bisa bertanya dalam pertanyaan yang lain, did you win the sack race? Did you win the tug of war? Did you win the tandem race? And etc. Okay, students? Okay, now it's time to work. Okay, now I want you to work in pairs with your friends. You have to create a conversation about your experiences on Independence Day. Do it by turns ya. Each of you have tell your experience on Independence Day ya. As our
theme today is Independence Day, so you have to make, ya, kalian harus membuat conversation, percakapan tentang pengalaman kalian pada hari kemerdekaan. Okay, it could be, itu bisa tahun ini, bisa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. It's up to you. Oke, seingat kalian saja. Jadi silahkan dikerjakan dan jangan lupa dipraktikkan di rumah. Oke, students. Oh ya, jangan lupa memulai percakapannya dengan what did you do? Yang artinya apa yang kamu lakukan. Okay, students, that's all our lesson today. I hope you can understand our material today and don't forget to practice with your friends at home. Okay, so before we close our class today, let's pray together with Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Miss Yuliska, pamit undur diri dalam pembelajaran hari ini. See you in next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.